Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang IT as competitive advantage bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang pemahaman awal mengenai competitive advantage. Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan tentang filosofi awal kenapa kok perusahaan atau organisasi itu membutuhkan competitive advantage. Di bagian ini kita akan membahas tentang penggunaan IT untuk membuat competitive advantage dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi sudah lebih spesifik. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sudut pandang dari ruang lingkup manajemen ya, bukan dari ruang lingkup sistem informasi ataupun informatika. Jadi ini tidak membahas secara teknikal. Yang saya soroti di bab ini ada tiga fokus kenapa kok satu organisasi atau perusahaan itu harus menggunakan IT untuk competitive advantage-nya. Yang pertama supaya organisasinya lebih flatten organization. Yang kedua berkaitan dengan efisiensi. Dan yang terakhir tentang sustainability atau keberlanjutan atau keberkesinambungan. Ini akan kita bahas satu persatu. Ini fokusnya di bab ini, jadi tiga ini saja. Flatten organization, efisiensi, dan sustainability. Kita akan mulai dari yang pertama, flatten organization. Bahwa flatten organization itu yang pertama mengenai agency cost of managing and supervising. Sehingga organisasi yang semakin flat semakin mengurangi level manajerial, memperpendek otomatis itu agency cost. Secara sederhana begini, jika jabatan itu tadi dipangkas, maka akan terjadi pengurangan untuk pembayaran tunjangan ataupun fasilitas dari manajer-manajer yang terpangkas tadi. Ya, pada saat video ini dibuat, pada awal-awal tahun ini ya, itu Presiden mengeluarkan instruksi untuk pemangkasan ASN atau aparatur sipil negara, khususnya di eselon. Ya, beberapa level eselon akan dihapus. Nah, itu agency cost, the cost of managing and supervising, sehingga semakin pendek rantai komando tadi, ya otomatis semakin hemat seharusnya begitu. Without adding to the cost of supervising and without adding employee, jika memungkinkan, maka seharusnya supervisinya atau supervisornya dikurangi dan otomatis juga mengurangi atau tidak menambah lagi karyawan. Pada saat video ini dibuat gitu ya, 2 minggu sebelumnya itu ada berita bahwa salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA ya, mengeluarkan statement yang dimuat di beberapa media dan mengatakan bahwa prediksi dari salah satu direkturnya mengatakan antara 3-5 tahun lagi teller dan customer service itu bisa jadi hilang. Nah, itu salah satu contoh flatten organization dari impact IT ya. Otomatis kalau teller tadi hilang, digantikan oleh ATM,
Ya, saya berkali-kali menyatakan itu kalau di beberapa materi ya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh ATM dibandingkan teller? Setor tunai bisa, tarik tunai bisa. Teller ya, bukan customer service. Apalagi? Ya, hampir semuanya kan bisa. Ya mungkin Pak, kapasitas penarikan gitu. Kalau di ATM kan terbatas sekian, kalau di teller kita bisa sekian misalnya. Ya mungkin. Tapi itu pun juga kejadian yang langka ya. Tidak setiap hari itu terjadi mungkin ya. Ada seseorang yang menarik sekian ratus juta misalnya. Nah, Anda bayangkan jika teller tadi berkurang, otomatis kan supervisornya juga berkurang juga. Ya. Flatten organization. IT can reduce agency cost, making it possible for firm to grow. Sehingga pada saat tadi agency cost tadi berkurang, maka itu kesempatan bagi pihak perusahaan untuk mengembangkan diri. Ke arah mana ya tidak tahu, tergantung strategi yang mereka miliki begitu. Keuntungan dari flatten organization yang pasti bahwa decision making is pushed to lower level. Kesempatan yang lebih banyak, ya, kesempatan yang lebih banyak bagi bawahan untuk menjadi pengambil keputusan. Kenapa ya? Karena rantai komandonya semakin lama semakin pendek. Fewer manager are needed. IT enable faster decision making and increases span of control. Karena ada IT tadi, maka pengambilan keputusan jadi lebih cepat. Ya. Kontrol juga lebih mudah karena berkurang otomatis. Organization flatten because in post-industrial society, authority increasingly relies on knowledge and competence rather than formal position. Nanti kalau Anda melihat materi saya yang ada di materi atau mata kuliah IT for HRM, maka di situ ada pembahasan tentang managing knowledge. Yang di dalamnya itu ada pembahasan tentang knowledge worker. Bahwa pekerja atau karyawan yang memiliki pengetahuan itu akan memiliki value yang lebih tinggi. Tidak lagi hanya sekedar urut kacang atau senioritas. Wah, dia lebih senior Pak, dia yang lebih berhak untuk memegang jabatan tersebut. Tidak. Pada saatnya nanti yang lebih dihargai itu adalah yang knowledge worker. Tapi kan gak semua organisasi seperti itu. Iya betul. Pada saatnya nanti, ya, post industrial society. Nah, jika di struktur organisasi maka kita bisa melihat seperti ini. Traditional hierarchical organization yang bagian atas ya, dan yang bagian bawah yang berwarna biru. An organization that has been flattened. Apa yang Anda bisa lihat begitu? Yang Anda bisa lihat adalah strukturnya, ya, manajernya lebih ramping. Wah, kalau gitu manajernya harus kerja keras dong Pak. Karena dia akan lebih memiliki tanggung jawab yang besar. Karena yang diawasi lebih banyak. Ingat, karena ini sudah dibantu dengan adanya peran dari IT tadi, maka span of controlnya jauh lebih mudah. Kendalinya kepada bawahannya jauh lebih mudah. Sebagai contoh misalnya yang sederhana masalah presensi. Nah, begitu. Masih banyak perusahaan yang tidak menggunakan sistem dalam presensinya, masih menggunakan checklog misalnya. Apa yang terjadi pada manajernya untuk melakukan checking ya? Misalnya itu untuk sales ya, marketing.
sales atau marketing tadi dikontrol begitu. Dikontrol, ini marketing saya hari ini masuk berapa ya? Masuk berapa orang? Berapa orang yang terlambat? Berapa orang yang sudah berangkat keluar kota begitu. Kalau itu tidak menggunakan IT di dalam penanganannya, maka manajer tadi akan lebih banyak disibukkan dengan urusan administratif dalam mengontrol bawahannya. Tapi misalkan menggunakan IT, presensi sudah menggunakan IT dengan fingerprint. Kalau dia mau keluar kota, maka GPS-nya diaktifkan, sudah masuk ke sistem. Si manajernya sudah tinggal lihat, oh, ya misalnya manajer marketing itu tadi ya, anak buah saya yang tugas keluar kota ada 3 orang. Dia sekarang sedang dalam perjalanan begini. Yang satu di dalam kota, dia sudah mengunjungi sekian retail, misalnya begitu. Maka manajer tadi meskipun punya anak buah lebih banyak, kerjaannya tidak akan tersiksa. Dan manajer tadi akan lebih fokus untuk melaksanakan tugas manajerialnya. Di satu sisi, bawahan tadi akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Karena pelaporannya hanya pendek. Begitu. Empower each individual within the company to be involved in decision making process. Elevating the level of responsibility of baseline employee and eliminating layer of middle management. Biasanya harus lapor dulu ke supervisor, nanti supervisornya harus lapor lagi ke manajemennya ambil keputusan, taruh ke supervisornya harus menyampaikan ulang. Nah, itu hal-hal yang boros waktu. Otomatis itu akan membuat organisasi atau perusahaan tadi tidak berjalan secara efisien. Ya, termasuk ini respon to customer feedback tadi. Karena pelaporannya lebih mudah, lebih cepat, rantai komandonya lebih pendek, maka jika terjadi masalah dengan customer, itu akan bisa diselesaikan dengan lebih cepat juga. Dan pada akhirnya, pada akhirnya akan menjadi competitive advantage. Gitu. Lihat itu perusahaan itu atau organisasi itu, dia itu ya kalau menangani trouble, menangani keluhan konsumen, menangani retur, itu kok bisa sangat cepat ya. Hanya dalam waktu 1 hari beres. Kenapa kok bisa ya? Karena flat organization. Kok bisa dia flat organization? Karena ada penggunaan IT di situ. Itu kesimpulannya. Itu yang bagian pertama tentang flatten organization. Nanti di bagian kedua kita akan membahas tentang IT as competitive advantage di elemen efisiensi. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Masih di mata kuliah IT for Finance. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.